Halo anak-anak, berjumpa kembali di channel Gembira Belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang debit ya. Masih ingat ya semuanya tentang debit. Debit adalah perbandingan antara volume dengan waktu. Kalau ditulis dalam rumus ya, rumus debit D sama dengan V dibagi T. Kalau kita ingin mencari waktu atau T, rumusnya menjadi volume dibagi dengan debit, V dibagi D. Kalau kita ingin mencari volume, rumusnya menjadi D kali T, debit dikalikan dengan waktunya ya. D melambangkan debit, V melambangkan volume, dan T melambangkan waktu. Kita akan menggunakan rumus waktu di sini ya. T sama dengan V dibagi D, volume dibagi dengan debit untuk menyelesaikan soal-soal berikut ini. Soal-soal yang akan kita bahas diambil dari buku Senang Belajar Matematika kelas 5 SD. Kita mulai ya. Asik berlatih halaman 81. Nomor 6. Sebuah kolam ikan memiliki volume 96 meter kubik. Kolam tersebut dialiri dua selang. Masing-masing memiliki debit 1,5 liter per menit. Berapa waktu yang diperlukan untuk memenuhi kolam tersebut? Kita tulis ya apa yang diketahui. Yang diketahui adalah volume ya, berarti V sama dengan 96 meter kubik. Yang berikutnya adalah dua selang. Jadi kolamnya diisi air menggunakan dua selang. Jadi kita tulis saja ya selang sama dengan 2. Yang berikutnya debit berarti D 1,5 liter per menit. Yang ditanya adalah waktu T. Kita jawab ya. Sebelumnya kita harus cek dulu satuan-satuannya sudah sama atau belum. Di sini meter kubik, yang di sini liter, belum sama, harus kita samakan ya. V sama dengan 96 meter kubik. Kita akan jadikan meter kubiknya ke liter. Meter kubik ya ke liter, itu kita harus ubah dulu meter kubiknya menjadi desimeter kubik. Mengapa? Karena desimeter kubik itu sama dengan liter ya. Dari meter kubik menjadi desimeter kubik itu kita turun tangganya satu kali. Turun tangga satu kali dalam kubik artinya dikali 1000. Jadi 96-nya kita kalikan dengan 1000 untuk menjadi desimeter kubik. 96 kali 1000, 96.000 desimeter kubik. Desimeter kubik itu sama dengan liter. Jadi kita boleh ganti satuannya menjadi liter. Barulah kita masukkan ke dalam rumus mencari waktu, yaitu T sama dengan V dibagi 2 kali D. Mengapa ada angka 2 di sini? Ya, biasanya kan rumus mencari waktu T itu sama dengan V per D. Mengapa di sini kita menggunakan rumusnya V dibagi 2 kali D. Mengapa 2 kali D? Karena kolamnya diisi air menggunakan 2 selang ya. Jadi debitnya harus kita kalikan dengan 2. Jadi kalau selangnya ada 3, berarti debitnya kita kalikan dengan 3. Kalau selangnya ada 8, berarti debitnya kita kalikan dengan 8. Begitu seterusnya ya. Di soal ini selangnya ada 2. Jadi debitnya kita kalikan dengan 2. Volumenya 96.000 dibagi dengan 2 kali 1,5. Ini hasilnya adalah 32.000 menit. Jadi waktu yang diperlukan untuk memenuhi kolam tersebut 32.000 menit. Kalau anak-anak ingin mengubah satuan waktunya menjadi jam juga boleh ya. Jadi dihitung 32.000 menit itu berapa jam. Itu caranya dengan dibagi 60. Boleh kalau anak-anak mau mengubah menjadi jam ya. Mengapa di sini tetap dipakai dalam menit? Karena di dalam soal tidak ditentukan satuan waktunya. Ya, jadi hanya ditanya berapa waktu yang diperlukan untuk memenuhi kolam tersebut ya. Jadi tidak ditentukan satuannya harus apa. Jadi kalau kita mau tulis dalam menit juga boleh ya. Nomor 7, debit air keran dari PDAM 7.500 cm3 per menit.
Bak mandi yang berukuran 60 cm kali 50 cm kali 50 cm akan diisi air hingga penuh. Berapa menit waktu yang dibutuhkan? Kita tulis ya apa yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah debit. Berarti D sama dengan 7.500 cm kubik per menit. Yang berikutnya diketahui adalah ukuran bak. Ya, kita tulis saja ya ukuran baknya 60 cm kali 50 cm kali 50 cm. Yang ditanya adalah waktu dalam menit. Kalau ini waktunya sudah ditentukan satuannya yaitu dalam menit. Kita jawab ya. Untuk mencari waktu ya T itu rumusnya V kali D. Kita lihat ya anak-anak, di bagian diketahui tidak ada V-nya. Volumenya belum ada. Kita harus hitung dulu berapa V-nya. Bagaimana mencari V? Yaitu dengan mengalihkan ukuran baknya. Ya, kalau dilihat ini dari ukuran baknya ini berukuran balok. Jadi ada panjang kali lebar kali tinggi. Ya, jadi untuk mencari volume kita langsung kalikan saja angka-angkanya. Ini sama saja dengan mencari volume baknya atau volume balok ya. Jadi volume bak itu rumusnya P kali L kali T. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, angka-angka 60 itu panjangnya, 50 itu lebarnya, 50 lagi itu adalah tingginya. Langsung kita masukkan. 60 cm dikali 50 cm dikali 50 cm. Hasilnya adalah 150.000 cm kubik. Kemudian volume bak ini ya kita masukkan ke dalam rumus V ini. Jadi V-nya ya kita tulis dengan 150.000, akan menjadi seperti ini. V-nya 150.000, debitnya 7.500. 150.000 dibagi 7.500 itu hasilnya adalah 20 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan 20 menit. Nomor 8, sebuah tandon dapat diisi air dengan selang 50 liter per menit selama 12 menit. Tandon diisi dengan selang berdebit 1,2 liter per detik. Berapa waktu yang diperlukan untuk memenuhi tandon tersebut? Kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah 50 liter per menit. Ini adalah debit ya, berarti D sama dengan 50 liter per menit. Yang berikutnya adalah 12 menit. Ini adalah waktu T sama dengan 12 menit ya. Yang berikutnya yang ditanya adalah waktu ya. Waktu yang diperlukan T ya. Jika debitnya 1,2 liter per detik. Kita jawab ya. Kita cari dulu ya volumenya ya. Rumus volume itu adalah D kali T. Nah, D dan T-nya kita gunakan angka-angka yang diketahui. Jadi 50 kali 12 sama dengan 600 liter. Sekarang kita akan menjawab soalnya ya. Yang ditanya adalah T. Rumus T adalah volume dibagi dengan D. Volumenya kita gunakan yang 600 liter yang kita hitung tadi sebelumnya. D-nya kita gunakan yang ada di bagian ditanya. D-nya 1,2 liter. Jadi 600 dibagi 1,2 itu hasilnya 500 detik. Jadi waktu yang diperlukan untuk memenuhi tandon 500 detik. Nomor 9, sebuah kolam ikan memiliki volume 96 meter kubik. Kolam ini diisi dengan 4 buah keran yang masing-masing memiliki debit 12 liter per detik. Berapa waktu yang diperlukan sampai kolam tersebut penuh? Kita tulis apa yang diketahui. Yang diketahui adalah volume ya, berarti V sama dengan 96 meter kubik. Berikutnya ada 4 buah keran. Kita tulis saja keran 4 ya. Berikutnya yang diketahui adalah debit, berarti D 12 liter per detik. Yang ditanya adalah waktu, berarti T. Kita jawab, kita cek dulu satuan-satuannya. Di sini meter kubik, di sini liter. Belum sama. Harus kita samakan ya. Volumenya 96 meter kubik, kita mau jadikan liter. Anak-anak ingat, liter itu sama dengan desimeter kubik. Jadi meter kubiknya kita ubah menjadi desimeter kubik. Meter kubik menjadi desimeter kubik itu kita turun 1 tangga. Turun tangga 1 kali
ya dalam kubik itu dikali 1000. Jadi 96-nya kita kalikan 1000 untuk menjadi desimeter kubik. 96 kali 1000, 96.000 ya desimeter kubik. Desimeter kubik sama dengan liter. Jadi boleh kita ganti satuannya menjadi liter. Berikutnya kita masukkan ke dalam rumus T, debit. T sama dengan V dibagi 4 kali D. Mengapa rumusnya ada angka 4-nya? Biasanya rumus mencari waktu itu hanya volume dibagi dengan D, V dibagi D. Mengapa di sini ada angka 4? Itu karena kolamnya diisi dengan 4 buah keran. Jadi kerannya ada 4. Berarti debitnya juga harus dikalikan 4 ya. Jadi kalau kerannya ada 2, kalikan dengan 2. Kalau kerannya ada 10, kalikan debitnya dengan 10. Begitu seterusnya. Di sini kita kalikan debitnya dengan 4 karena kerannya ada 4. Kita masukkan angka-angkanya, V-nya 96.000 dibagi 4 kali 12. Hasilnya adalah 2000 detik. Jadi waktu yang diperlukan sampai kolam tersebut penuh 2000 detik. Anak-anak boleh mengubah satuan detiknya menjadi menit ya atau menjadi jam, boleh ya. Mengapa di sini kita tetap gunakan detik? Karena di soal yang ditanyakan adalah waktu ya, tapi tidak ditentukan satuannya. Jadi satuannya boleh apa saja, asal satuan waktu ya, detik, menit atau jam terserah ya. Nomor 10, sebuah tandon air diisi dengan pipa berdebit 1,6 liter per detik. Secara bersamaan bagian bawah tandon terdapat keran untuk menyalurkan air dengan debit 0,8 liter per detik. Volume tandon 180 liter dan awalnya kosong. Berapa lama waktu yang diperlukan sampai tandon terisi penuh? Kita tulis apa yang diketahui ya. Di sini yang diketahui adalah debit. Berarti D sama dengan 1,6 liter per detik. 1,6 liter per detik adalah debit pipanya. Jadi kita boleh tulis D pipa, artinya debit pipa ya. Yang berikutnya diketahui adalah ini debit juga, tapi di sini debit keran yang ada di bawah tandon. Jadi kita tulis debit keran 0,8 liter per detik. Selanjutnya yang diketahui adalah volume. Berarti V sama dengan 180 liter. Yang ditanya adalah waktu, berarti T. Kita jawab ya. Anak-anak di sini diketahui 2 buah debit pipa dan debit keran. Jadi ini ya alatnya. Dari atas airnya masuk ke dalam tandon, secara bersamaan ada air yang keluar dari bawah tandon melalui keran. Jadi ada air yang masuk dan ada air yang keluar. Jadi kita harus hitung dulu berapa debit sebenarnya. Ya, debit sebenarnya. Kita singkat menjadi DS ya, debit sebenarnya. Ini caranya debit pipa dikurangi dengan debit keran. Ya, jadi yang masuk, air yang masuk dikurangi dengan debit air yang keluar. Jadi ini 1,6 dikurang 0,8. Hasilnya adalah 0,8 liter per detik. Ini adalah debit sebenarnya ya, debit yang masuk ke dalam tandonnya. Debit sebenarnya inilah yang akan kita gunakan di rumus mencari waktu. T sama dengan volume dibagi dengan debit sebenarnya ya. Jadi debit yang kita masukkan ke dalam rumus waktu adalah debit sebenarnya. Volumenya 180 debit, sebenarnya 0,8. 180 dibagi 0,8 hasilnya 225 detik. Jadi waktu yang diperlukan sampai tandon terisi penuh 225 detik. Anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini ya, membahas tentang debit. Khususnya belajar bagaimana kita menghitung atau mencari waktu jika debit dan volumenya diketahui ya. Rumus mencari waktu T itu sama dengan volume dibagi dengan debit. Kalian dapat mengulangi kembali ya pembahasan soal-soal tadi bersama papa, mama atau kakak di rumah. Ingat untuk like videonya dan share serta subscribe ke channel Gembira Belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.